Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer dan para praktisi training. Saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan program-program pembelajaran atau pelatihan, workshop ya, di Trainindo terutama terkait dengan kompetensi memfasilitasi pelatihan dan pembelajaran online ya. Banyak pertanyaan datang ke inbox kami ya secara pribadi ke saya ataupun sebagian ke tim menanyakan langsung mengenai program pembelajaran atau workshop di Trainindo yang memfasilitasi kebutuhan kompetensi online training ya. Jadi memang betul kami menyelenggarakan program-program tersebut terutama untuk membantu teman-teman fasilitator, teman-teman trainer yang biasa menyelenggarakan program pelatihan atau memfasilitasi pelatihan di dalam kelas, kemudian sekarang harus memfasilitasi pelatihan tersebut secara online ya. Jadi jangka panjangnya adalah kompetensi ini bisa bermanfaat nantinya buat teman-teman sekalian meskipun situasi corona sudah berakhir ataupun situasinya semakin membaik. Dan jangka pendeknya adalah teman-teman bisa mengconvert ya pelatihan in class-nya menjadi pelatihan online ya, menjadi pembelajaran online. Nah, programnya apa saja supaya teman-teman bisa memfasilitasi pelatihan atau pembelajaran online tersebut ya. Kami Trainindo menyelenggarakan beberapa program ya. Yang pertama adalah online training 101 ya atau online training 101. Konsep 101 atau 101 ini merupakan all you need to know yang harus Anda ketahui, semua hal yang mesti Anda paham mengenai online learning. Jadi di sini betul sekali kami banyak memberikan understanding, banyak memberikan pemahaman ya buat teman-teman sekalian mengenai konsepnya, mengenai perkembangannya, terus kemudian juga mengenai how to-nya ya. Semuanya konsep-konsep yang mendasari underlying knowledge yang diperlukan supaya teman-teman bisa memfasilitasi kelas-kelas atau pelatihan secara online ya. Underlying knowledge itu apa saja sih diantaranya ya. Yang pertama, knowledge tersebut adalah knowledge tentang online learning. Jadi saya mengajak Anda untuk memahami dulu apa itu online learning ya, dimana keterkaitannya dengan e-learning. Oke. Lalu kemudian apa bedanya online learning dengan online training ya. Nah, yang teman-teman akan fasilitasi ini kan adalah kebanyakan online training. Nah, apa bedanya online learning dengan online training, dengan webinar dan sebagainya. Jadi ini kita paham dulu apa perbedaannya. Dengan tahu apa perbedaannya, teman-teman bisa paham apa produknya nanti. Dan ketika teman-teman tahu apa produknya, maka teman-teman nanti bisa mendesain ya. Jadi ini beberapa knowledge, beberapa konsep dasar yang mesti dipahami oleh teman-teman sekalian ya di dalam online training 101. Selain itu ada juga knowledge atau konsep tentang desain ya, bagaimana cara mendesain program online training tersebut. Ya. Ada juga pengetahuan tentang gear ya, peralatan-peralatan apa saja yang harus dimiliki secara standar kalau Anda para trainer mau memfasilitasi kegiatan online training ya. Dan bukan hanya gearnya, tetapi secara dasar bagaimana cara menggunakan gear tersebut. Contoh misalkan menggunakan kamera, bagaimana sih tata caranya, bagaimana peraturannya, bagaimana etiknya menggunakan kamera. Menggunakan mikrofon, apa saja sih jenis-jenis mikrofon, kemudian kita menggunakan mikrofon itu dalam keadaan bagaimana, jenisnya apa begitu ya, dan nanti untuk suara-suara seperti apa sih yang diharapkan gitu. Lalu juga menggunakan alat-alat audio tambahan dan sebagainya. Termasuk media yang sering kali digunakan di dalam online learning ataupun online training adalah slide ya. Jadi di sini juga kita berikan pemahamannya terlebih dulu, bentuk slide seperti apa yang bisa digunakan untuk pembelajaran online ya, karena slide itu karakteristiknya macam-macam ya, ada yang untuk promosi, untuk marketing, untuk company profile, untuk infografis. Nah, kalau untuk learning itu seperti apa? Jadi ini kita berikan pemahaman-pemahaman seperti ini dulu supaya teman-teman bisa catch up gitu ya dengan produk-produk online training nantinya. Lalu yang berikutnya, pemahaman berikutnya adalah pemahaman mengenai bagaimana memfasilitasi online training ya. Alurnya harus seperti apa?
Bagaimana cara menggantikan live ice breaking misalnya atau live energizer yang biasanya ada di dalam kelas live di dalam kelas, sekarang dipindah ke kelas online. Apakah bentuknya harus sama persis atau ada substitusi yang nilai atau experience-nya sama? Ya. Nah, itu semua akan dibahas dalam program online training 101. Ya, di mana ini kalau semua knowledge-nya, semua understanding-nya, semua konsepnya sudah teman-teman pahami semuanya, dan tentu saja kita bukan bicara soal knowledge yang hanya untuk dibaca begitu ya, tapi knowledge juga di sini yang saya maksud adalah knowledge yang ada aspek praktiknya gitu. Teman-teman tetap bisa melakukan praktek-praktek gitu. Jadi kalau ini semua sudah dikuasai oleh teman-teman sekalian, kita bisa berlanjut ke pembelajaran berikutnya. Ya, kami juga menyediakan program-program yang lebih spesifik ya untuk mendalami kompetensi online training tersebut ya, which is itu sudah dipelajari oleh teman-teman sekalian konsepnya di dalam online training 101. Oke. Nah, online training 101 sendiri ini memakan waktu atau durasi sekitar 6 sampai dengan 8 jam ya. Dan itu bisa kita pecah menjadi maksudnya biasanya kita pecah menjadi 3 hari, satu harinya 2 sampai 3 jam gitu ya. Dan kalau sudah teman-teman menyelesaikan program online training 101 ini, maka kelas berikutnya yang bisa teman-teman pelajari adalah content development ya. Nah, content development ini kan penting gitu ya oleh teman-teman untuk dikembangkan atau skillnya untuk dikuasai. Karena bagaimanapun bicara tentang pembelajaran itu kan harus ada konten yang dipelajari, harus ada hal yang menarik untuk dipahami begitu ya. Ada hal-hal yang bisa dipahami dan bisa diterapkan nantinya. Nah, bagaimana cara mendevelop konten tersebut ya secara online untuk dipelajari secara online. Baik itu konten yang nantinya untuk masuk ke segmen recorded ya yang anytime you can play begitu. Kapanpun Anda bisa pelajari ya seperti misalkan video, screencast gitu, podcast dan sebagainya. Ataupun bagaimana cara memfasilitasi suatu pembelajaran online dan menggunakan konten live online di dalam pelatihan tersebut ya, dalam pelatihan online tersebut. Jadi kita akan buat konten ya dengan metode content development ini, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah workshop kedua yang bisa teman-teman ikuti setelah online training 101. Oke. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara memodifikasi, mengoptimalkan slide. Ya, karena sekali lagi online training ini banyak memanfaatkan slide-slide ya. Jadi media presentasi seperti PowerPoint itu sangat terpakai sekali ya, sangat terpakai sekali dalam pembelajaran online. Dia bisa dimodifikasi entah itu hanya sebagai menjadi slide, hanya sebagai animasi, sebagai screencast begitu, ataupun dibuat menjadi video. Semuanya medianya rata-rata hampir bisa kita katakan hampir ya 90% menggunakan media slide PowerPoint gitu ya. Nah, ini kita akan pelajari, kita akan sama-sama asah skillnya, dimana outputnya nanti minimal teman-teman itu punya produk yang namanya screencast. Ya, jadi screencast itu adalah video yang biasa teman-teman simak ya, suka saya share di YouTube ataupun di Facebook. Itu adalah sebuah video yang basicnya adalah PowerPoint ya. Ada video pembelajaran, kemudian ada orang yang bercerita, dan ada slide yang bergerak beserta animasi dan transisi-transisinya. Nah, minimalnya teman-teman setelah ikut workshop kreatif slide design ini, teman-teman bisa memiliki produk screencast. Itu output minimumnya. Kemudian yang keempat, itu ada pelatihan atau ada workshop yang mengupas bagaimana caranya kita bisa lebih elegan, bisa lebih powerful ya dalam berbicara, dalam memandu, dalam memfasilitasi kelas online walaupun kita hanya bertatap layar seperti begini ya. Dan nama workshop tersebut adalah e-speak ya. E-speak.
Nah, dari judulnya teman-teman pasti sudah bisa tebak, ini adalah program untuk memperdalam ya kemampuan berkomunikasi via kamera, berkomunikasi dengan menggunakan peralatan elektronik seperti mikrofon, kamera, menggunakan lighting dan sebagainya. Ya, sehingga nanti hasil dari komunikasi tersebut merupakan tersampainya atau terdelivernya message yang merupakan pelajaran-pelajaran inti yang harus dikuasai oleh para pembelajar, ya. Jadi justru di sini kita harus membuat suatu pendekatan manusiawi, teman-teman sekalian, karena kita sedang menggunakan teknologi, maka aspek manusiawi itu perlu dikedepankan, ya, supaya teknologi yang digunakan itu punya sentuhan manusianya, punya human touch-nya. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan human touch? Dengan menggunakan gaya komunikasi yang sesuai, yang tepat. Itu ya. Jadi itu tadi yang keempat workshopnya, Online Training 101. Saya ulangi ya, Online Training 101 yang pertama, Content Development for Online Learning ini yang kedua. Yang ketiga adalah Creative Slide Design ya, untuk membantu proses pengembangan konten tadi. Minimalnya Anda punya screencast di sini. Yang keempat adalah e-speak ya, untuk membantu Anda lebih efektif dalam berkomunikasi lewat media elektronik. Dan yang kelima, yang terakhir, ini adalah coaching ya, bagaimana teman-teman bisa mengcoaching orang yang secara spesifik ya telah melaksanakan training. Jadi coaching di sini bukan life coaching, coaching di sini juga bukan business coaching, bukan leadership coaching, tapi coaching yang secara khusus akan membantu para peserta pembelajaran untuk menerapkan apa-apa yang sudah dipelajarinya. Jadi ini tekniknya memang teknik khusus ya. Paduan, kalau saya perhatikan dari konsepnya, paduan antara coachingnya secara umum ya, paduan dari coaching secara umum, ditambah dengan model desainnya Kirkpatrick ya. Jadi kita kenal Kirkpatrick dengan model 4 level ya, dan di samping evaluasi ternyata model Kirkpatrick itu juga bisa digunakan untuk mendesain. Nah, di dalam desain trainingnya ada salah satu tahapan yang sering kali kita lupa ya, bahwa setelah training itu harus ada upaya untuk implementasi. Dan untuk upaya implementasi ini dibutuhkan peran-peran seperti coach, mentor ya, pembimbing. Ini dibutuhkan sekali. Nah, untuk itu kita akan belajar bagaimana caranya mengcoaching seseorang yang telah mengikuti program pembelajaran, yang telah mengikuti training, supaya mereka bisa menerapkan, mengimplementasikan hasil pelajarannya di dalam pekerjaan atau dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Jadi itu alurnya, sahabat-sahabat sekalian. Mari kita pelajari semuanya, dan tentu saja nanti akan ditutup dengan rangkaian ini akan ditutup dengan satu online workshop free ya, khusus untuk alumni, free sekali lagi, gratis, yaitu tentang bagaimana membisniskan online training ya. Jadi kalau Anda mau berbisnis, Anda sudah tahu bagaimana cara develop produknya, Anda sudah tahu cara mendesainnya, sudah tahu memfasilitasinya seperti apa. Tinggal sekarang bicara bagaimana cara menjualnya, mengemas dan kemudian menjual produk online training tersebut. Nah, ini akan diberikan secara free, secara cuma-cuma, khusus untuk para alumni online training class ya, online workshop class. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Sekali lagi selamat belajar. Oh ya, jadwalnya nantikan, insya Allah segera di awal Juni kita sudah mulai running online training 101. Dan setelah itu biasanya bergulir minggu berikutnya ke content development, minggu berikutnya lagi ke topik-topik berikutnya. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Saya Muhammad Isman mengucapkan selamat belajar, dan tidak lupa saya berpesan, pastikan Anda bijak dalam memilih investasi untuk pembelajaran ya. Karena kita tidak tahu sampai kapan ini corona berakhir. Cuma saat ini kita memang juga harus belajar meningkatkan kapasitas diri agar kita bisa survive di masa-masa krisis seperti ini. Selamat belajar sekali lagi.
Kalau butuh informasi atau apapun, silakan hubungi kami di nomor yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.